Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semua. Siang Ibu. Langsung saja kita pada siang hari ini masuk kepada pembelajaran yaitu tentang warisan Dan wasiat. dan warisan dan wasiat. Sebelumnya kita akan mengetahui tentang pengertian wasiat menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa itu ada dari bahasa Arab yaitu mawarith. Yang artinya harta yang diwariskan. Menurut istilah itu harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Selanjutnya rukun waris. Yang pertama ada waris, yang berarti orang yang mendapatkan harta warisan dari orang yang telah meninggal. Yang kedua ada muwaris, yaitu orang yang meninggal hartanya. Orang yang meninggal, orang yang mewariskan hartanya. Ya, orang yang mewariskan hartanya. Yang ketiga itu ada maurus, yaitu harta yang ditinggal, harta yang ditinggalkan yang siap untuk dibagi. Selanjutnya tentang hukum. Hukum membagi warisan itu harus ditaati dan dipatuhi sesuai dengan syariat Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, silakan Fatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iksimul malu baina ahli warisi ala kitabillah. Ya, bagilah harta warisan sesuai dengan kitab Allah, sesuai dengan Al-Quran. Itu sabda. Selanjutnya hal yang dilakukan sebelum harta warisan itu dibagikan apa aja, Bu? Sebelum harta warisan dibagikan, yang pertama zakat. Apabila orang yang telah meninggal tersebut masih ada kewajiban zakat di dalam harta tersebut, maka harus membayarnya atau dibayar oleh ahli waris. Yang kedua ada biaya pengurusan jenazah. Biaya jenazah. Oke? Biaya jenazah mulai dari memandikan, mengafani, itu akan memerlukan biaya atau alat-alat bahan-bahan yang diperlukan untuk
Islam, maka harus dibayar hutang terlebih dahulu, lalu bisa dibagi harta tersebut. Apabila zakatnya telah dibayarkan, biaya jenazah telah terselenggara, hutang si mayat telah dibayarkan, maka bisa dibagikan harta sepeninggal si mayat. Selanjutnya, tujuan diadakannya warisan itu untuk menyelamatkan harta si mayat. Menyelamatkan harta supaya apa, Bu? Supaya tidak jatuh kepada orang-orang yang zalim, supaya tidak wazir, supaya tidak dibawa ya. Selanjutnya ada hukum. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 7. Setelah hukum, kita harus mengetahui orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Orang yang tidak berhak. Yang pertama ada pembunuh. Jika di dalam keluarga tersebut ada pembunuh, maka orang tersebut tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Yang kedua itu ada budak. Budak ini tidak berhak untuk mendapatkan warisan apabila dia telah dimerdekakan, baru adalah hak untuk mendapat warisan. Yang ketiga ada murtad. Murtad atau pindah agama. Jika dalam keluarga tersebut awalnya masih Islam, lalu keluar dari agama Islam itu disebut murtad, maka orang tersebut tidak berhak lagi untuk mendapatkan harta warisan. Selanjutnya ada pindah agama, Bu. Ya, pindah agama. Murtad dan beda agama. Jika di dalam keluarga tersebut ada perbedaan agama, mereka Nasrani, Islam, Kristen atau Katolik, maka yang mendapatkan warisan hanya orang Islam saja. Yang non-Islam tidak mendapatkan warisan. Selanjutnya itu ada ahli waris yang tidak bisa gugur mendapatkan warisan. Yang pertama ada ibu. Ayah, anak laki-laki, anak perempuan, suami dan juga istri. Sampai di sini, apakah ada anak ibu yang bertanya tentang warisan ini? Tidak. Baik, langsung saja kita masuk kepada wasiat. Wasiat menurut bahasa berarti pesan. Sedangkan menurut istilah wasiat menurut istilah adalah pesan terhadap sesuatu yang baik yang harus dilaksanakan atau dijadikan sesudah seseorang meninggal dunia, Bu. Ya. Wasiat itu menurut istilah adalah pesan yang disampaikan sebelum seseorang meninggal yang harus dituruti apabila pesan tersebut baik atau bermanfaat. Selanjutnya ada hukum.
Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Ayat 180. Di dalam arti tersebut maka dapat diambil hukum wasiat itu yang pertama wajib. Dia terdapat wajib apabila ada fidyah atau zakat. Yang kedua itu ada sunnah kepada selain kerabat. kepada apabila Selain dari yang meninggal tersebut berwasiat untuk memberikan hartanya kepada selain kerabat. Selanjutnya itu ada makruh. Yang terakhir haram. Haram apabila yang berwasiat mewasiatkan untuk tujuan yang tidak baik atau bermudarat. Habis itu tunggu. Yang terakhir rukun. Pertama orang yang mewasiatkan. Yang pertama orang yang mewasiatkan itu adalah orang yang berwasiat sebelum meninggal kepada ahli atau orang yang kepada orang yang ditinggalkan. Selanjutnya adanya penerima wasiat. Yang pertama tadi orang yang berwasiat, baru penerimanya. Yang kedua penerima wasiat. Barang ini Yang ketiga barang yang diwasiatkan. adanya ijab dan kabul. Yang terakhir ijab dan kabul. Syaratnya orang yang berwasiat itu harus merdeka, mukallaf, penerima wasiat, keluarga atau Bukan pembunuh, Bu. selanjutnya penerima wasiat itu bukan Pembunuh. pembunuh. Barang yang diwasiatkan itu Dapat berpindah milik dapat berpindah milik dan memberikan manfaat. dan memberikan manfaat. Ijab dan kabul ini diucapkan Atau lafaz. diucapkan atau dilafazkan. Nah, sampai di sini adakah anak ibu yang belum paham? Ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Nah, karena semuanya sudah paham, kita cukupkan materi kita pada siang hari ini cukup sampai di sini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca salam. Alhamdulillah.